Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan ulang tahun BPK Penabur ke-70. Ini adalah anugerah dari Tuhan. 70 tahun itu adalah perjalanan yang panjang. 70 tahun itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita bersyukur Tuhan telah memimpin, Tuhan menyertai, sehingga BPK Penabur dapat berjalan, dapat melayani selama 70 tahun ini. Di dalam masa-masa COVID seperti ini, marilah kita saling bergandengan tangan, marilah kita saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga kita dapat melayani siswa, dapat melayani sesama dengan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, para guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, atas loyalitas, atas kerjasamanya, atas supportnya, sehingga BPK Penabur dapat berjalan dengan baik sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang membalas semua budi baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 kepada seluruh keluarga besar BPK Penabur, khususnya BPK Penabur Bandung. Kiranya Tuhan menolong, menjaga, menyertai kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Dan marilah kita bersama-sama berhimpun bersama di dalam ibadah ini. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 2, tabuk genap. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah syukur hari ulang tahun BPK Penabur ini terjadi dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Juga besertamu. Kita bersyukur untuk kesetiaan Allah kepada kita. Ya Allah yang setia,
7 dasawarsa merupakan perjalanan yang panjang. Banyak prestasi yang sudah diraih sekolah kami, BPK Penabur, dalam karyanya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. BPK Penabur ikut mencerdaskan anak bangsa agar mampu dan siap menghadapi era industri dan teknologi yang semakin canggih. Hikmat dan pengetahuan dari Engkau yang memampukan BPK Penabur dapat melaksanakan panggilan ini. Kiranya iman kami semakin teguh kepadamu saja, melanjutkan karya dan tugas panggilan kami melalui BPK Penabur ini. Ya Allah, terima kasih memakai BPK Penabur menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kami bersyukur untuk kesatuan hati kami menjadi tangan-tangan yang mau menolong saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan, penderitaan, dan tertindas. Kiranya Engkau memakai kami untuk berbagi dengan tulus dan ikhlas kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, penyertaan-Mu kami rasakan melalui Roh Kudus yang membimbing kami dalam 7 dasawarsa ini. Kiranya BPK Penabur senantiasa memiliki guru, karyawan, siswa-siswi yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Kiranya kami semua memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat luas. Tolonglah kami semuanya Allah, agar mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang diteladankan oleh Yesus Kristus di dalam proses perjalanan kami selanjutnya. Dalam rasa syukur ini, ingatlah selalu bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5-6. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut dengan pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap wayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Shalom, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan pada saat ini
kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan memampukan kami, menguatkan kami untuk semakin menjadi lebih baik lagi Tuhan. Pada saat kami berani untuk berubah, semakin peduli dan berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami. Kau mampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan yang 30, lalu dilanjutkan ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu si anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seseorang pernah berkata kepada saya bahwa perkataan negatif dampaknya 5 kali, sedangkan positif hanya sekali. Jadi pada saat seseorang itu berkata negatif, maka yang terjadi adalah perkataan-perkataan itu akan selalu diingat. Sedangkan perkataan positif hanya sekali diingat. Atau perbuatan yang negatif dilakukan sekali, tetapi berdampak terus, orang akan ingat selamanya dibandingkan suatu hal yang positif. Mungkin juga pada saat kita melakukan hal yang positif tidak ada yang memuji dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itu kewajiban. Tapi sekali kita melakukan perkataan negatif, perbuatan negatif, maka akan diingat terus dan berdampak terus. Betapa luar biasanya perkataan negatif, perkataan yang tidak benar, atau perbuatan negatif, perbuatan yang melanggar. Nah, pada saat kita kembali lagi, tema kita adalah berani berubah, semakin peduli, dan semakin mau berbagi. Nah, kalau kita bicarakan tentang sebuah perubahan, maka di dalam dunia ini penuh dengan banyak godaan, penuh dengan banyak hal-hal yang bedanya tipis sekali. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat membedakannya? Kalau saya tanya, apakah kalian pernah minum kopi? Misalnya ada berapa banyak kopi, kalian bisa bedakan pada saat kalian minum, apakah kalian bisa membedakan jenis-jenis kopinya? Namanya misalnya kopi Aceh, Gayo, dan sebagainya. Atau pada saat kalian melihat biji kopi, dengan yang biasa, wah ini biji kopinya ada banyak. Lalu apakah kalian bisa menentukan jenis biji kopi tersebut? Kalau orang yang biasa, orang yang tidak ahli, maka ia tidak akan bisa menentukan jenisnya, baik dari minum ataupun melihat. Dia bisa tahu kenapa? Karena ada judulnya gitu ya, karena diberitahukan. Tetapi kalau orang yang ahli, maka pada saat dia mencicipinya, pada saat dia mencium aromanya, maka dia akan dengan mudah tahu
apa jenis kopi ini. Nah, pada saat Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan surga dengan perumpamaan lalang dan gandum, lalang dalam perumpamaan ini adalah sejenis tumbuhan beracun yang sering tumbuh di ladang. Pada tahap awal pertumbuhannya, lalang sangat sulit dibedakan dari gandum. Sama sulitnya ketika kita membedakan varietas dari kopi tersebut. Kita nggak tahu ini apa bedanya. Yang pasti lalang itu pada saat awal pertumbuhannya sangat mirip. Kalian bisa googling. Bedakan lalang dan gandum. Kalau orang yang biasa maka tidak akan bisa dengan mudah membedakan ini lalang atau gandum. Nah, pada saat lalang dan gandum ini tumbuh bersama, lalang ini tumbuhnya akan saling melilit dengan gandum. Sehingga pada saat mencabut lalang itu maka gandum itu pun akan ikut tercabut, kemungkinan besar akan tercabut. Nah, para pekerja atau hamba-hamba sang pemilik ladang itu adalah orang yang ahli. Makanya dia katakan, Tuhan maukah engkau membuat saya dapat mencabut lalang itu? Mereka adalah orang yang ahli, mereka bisa membedakan mana lalang dan gandum. Nah, ini berarti kita tahu bahwa seorang hamba itu benar-benar dekat dengan Tuhan, benar-benar dekat dengan tuannya, sehingga dia mengenal benih yang ditanam oleh sang tuan. Para hamba ini adalah orang-orang yang sangat setia dalam tugas yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga ketika mereka melihat keganjilan ini, mereka katakan bahwa oke, kita cabut saja ya Tuan. Mereka meminta tuannya untuk memberikan izin supaya mereka dapat mencabut lalang-lalang yang tumbuh. Nah, apa reaksi sang tuan atau apa reaksi Yesus? Bukankah yang diminta oleh hamba-hamba ini adalah hal yang baik dan terpuji? Namun di luar dugaan. Ternyata sang tuan tidak memperbolehkan mereka untuk mencabut lalang-lalang itu. Alasannya jelas. Kalau dicabut, nanti gandum-gandum itu akan tercabut. Biarkan mereka bertumbuh bersama. Toh nanti pada saat panen akan ketahuan mana yang gandum, mana yang lalang. Lalang akan dibakar dan gandum akan masuk lumbung sang tuan. Di dalam realita kehidupan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering menemui banyak orang yang memiliki perilaku tertentu mirip pengikut Kristus. Ke gereja, persekutuan, memberikan persembahan, sumbangan gereja, yatim piatu, janda, dan banyak hal yang dia lakukan seperti pengikut Kristus. Tetapi cara mereka hidup, cara mereka berpikir bukanlah cara Kristus. Mereka tidak jujur, mereka memberikan persembahan karena hasil korupsi, mereka membantu yatim dan janda karena ingin terlihat baik, pencitraan. Mereka egois, sombong, pelit, bahkan meremehkan kekudusan. Jadi hanya citranya saja yang dibangun, tetapi dalamnya tidak. Banyak orang-orang yang seperti lalang, yang kelihatannya seperti pengikut Kristus yang sejati, tetapi dalamnya bobrok. Lalu apa yang harus dilakukan dengan seorang pekerja saat melihat ketidakbenaran? Atau apa yang harus dilakukan oleh diri kita pada saat melihat ketidakbenaran? Yesus menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen. Loh, kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, bukankah ini pembiaran? Loh, Tuhan bukannya segala suatu hal yang jahat harus kita basmi, harus kita singkirkan. Kenapa harus dibiarkan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa lalang dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum? Bukankah lalang itu akan menjadi parasit? Bukankah lalang itu akan membuat pertumbuhan gandum itu tidak jadi lebih baik? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini bukan pembiaran. Tetapi Yesus lebih tertarik tentang bagaimana gandum yang tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan lalang. Yesus mengajari kita untuk belajar bertahan di tengah-tengah ancaman lalang atau gulma dan tetap bertumbuh. Oleh karena itu, jangan kita menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana cara menyingkirkan lalang, tetapi fokuslah bagaimana kita bisa tetap bertumbuh sekalipun harus berdampingan dengan lalang. Itulah yang Yesus ajarkan. Pertumbuhan lebih penting daripada penyingkiran. Kenapa? Karena pada saat kita merasa diri paling benar, pada saat kita ingin menyingkirkan sang lalang itu, maka kita akan terjebak. Kita akan terjebak pada kondisi merasa diri paling sudah benar,
lalu menjalankan perintah Allah menjadi tidak sabar, seperti para hamba yang ingin mencabut tilalang itu, bisa jadi orang-orang yang tidak sabar dan ingin membasmi orang jahat ini sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasa diri lebih saleh, mereka menarik garis perbedaan yang tajam antara si pendosa dan mereka yang menganggap diri mereka lebih saleh, dan para pendosa itu, para lalang itu, dianggap bahwa tidak layak untuk dikasih, mereka layak dihukum, mereka layak untuk dimusnahkan, mereka layak untuk dienyahkan. Nah, hati-hati pada saat kita ingin menjadi orang yang mau berubah, jangan sampai kita berubah sampai satu titik kita merasa diri paling saleh. Karena pada saat kita merasa diri paling saleh, jangan-jangan kita menjadi sang lalang. Orang-orang yang merasa diri paling saleh, benar, selalu timbul keinginan untuk membasmi segala kejahatan dan juga pelakunya. Tidak ada yang salah. Tetapi mereka tidak menyadari dengan melakukan hal demikian justru akan mencabut juga gandum. Karena mereka akan memprovokasi orang-orang benar lainnya. Lalu menjadi fanatik dan menghalalkan berbagai cara, membungkam atau bahkan membunuh orang-orang yang dianggap berbeda dengan mereka. Inilah yang seringkali kita saksikan. Praktik kehidupan agama yang fanatik. Agama dibangun bukan untuk membangun kesejahteraan, melainkan membangun kekuatan, memobilisasi umat dan menghancurkan segalanya yang dianggap lawan. Nah, tapi ini berbeda. Pada saat Yesus katakan, biarkanlah lalang itu bersama dengan gandum. Yesus menghendaki orang yang benar hidup bersama dengan orang yang tidak benar dalam kesabaran dan belas kasihan. Mengapa? Karena Tuhan bukan katakan bahwa kita pasif, melainkan kejahatan tidak boleh dilawan dengan kejahatan. Melainkan kejahatan harus dilawan dengan kebaikan. Meski sepintas, perumpamaan ini seperti pembiaran terhadap orang yang jahat. Tetapi, orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia adalah anak Allah. Maka dia harus berperilaku bukan seperti lalang, melainkan seperti Kristus. Kita ambil contoh, pada saat Kristus disalib, pada saat Yesus dicemooh, pada saat Yesus didiskriminasikan, pada saat Yesus diejek dan yang lainnya. Apa yang Yesus lakukan? Apakah dia memobilisasi massa untuk menghancurkan mereka semua? Yang padahal Yesus bisa melakukan itu, dia punya banyak pengikut. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus adalah gandum. Dia melawan segala kejahatan itu dengan kebaikannya. Dia rela untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa manusia. Yesus adalah teladan kita. Pada saat kita mau berubah, pada saat kita mau berbagi, pada saat kita mau semakin peduli kepada orang, itu adalah tugas kita sebagai gandum. Bukan menghancurkan, mengejek orang lain yang berbeda kepada kita, meremehkan orang-orang yang pada saat ini mungkin sedang berada dalam ketidakbenaran. Tapi fungsi kita, tugas kita sebagai pengikut Tuhan adalah tetap mewartakan kebaikan. Karena pada saat kita merasa diri paling saleh, gandum yang menjadi lalang, kita akan menjadi gandum yang menjadi lalang. Pada saat kita melihat ada orang-orang yang koruptor, perampok, pemerkosa, dan sebagainya. Lalu dalam kejengkelan kita membunuh si koruptor, kita membunuh si perampok, kita membunuh si pemerkosa. Maka pada saat kita anggap bahwa kita sedang berbuat baik dengan memerangi kejahatan, sebenarnya Anda sedang mencabut tilalang itu. Tetapi satu hal yang kita lupa, bahwa pada saat kita berperilaku seperti itu, bukankah kita menjadi sama dengan orang yang berbuat jahat itu? Kita menjadi seorang pembunuh, kita menjadi seorang yang tidak benar di hadapan Tuhan pada saat sang gandum menjadi sang lalang. Nah, bagaimana cara kita melihat perumpamaan ini? Bukan dengan mencabut lalang, tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus menumbuhkan gandum itu sampai berbuah 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat kesaksian yang begitu indah. Mengapa kita harus berubah? Kita harus menjadi benar di hadapan Tuhan, tetapi bukan merasa diri paling benar. Kita harus tunjukkan dalam teladan kita. Kita semakin peduli, kita harus semakin berbagi. Kita sebagai bagian dari BPK Penabur. Pada saat BPK Penabur pun juga menjadi bagian dari dunia ini. Sang gandum ini, maka dia juga harus menunjukkan bagaimana dia tetap berbagi. Dan BPK Penabur bukan organisasi, tapi BPK Penabur mulai dari pengurus,
mulai dari guru-guru, mulai dari karyawan, mulai dari anak-anak didik, mulai dari gereja juga yang terlibat dalam pelayanan di BPK Penabur. Maka bagaimana kita harus bisa semakin berubah menjadi lebih baik lagi, berbuah seperti gandum. Kita akan menghadapi banyak tantangan-tantangan, tapi Tuhan katakan, jangan cabut lalang itu, biarkan saja. Tapi kamu, nah Tuhan katakan, tapi kamu bertumbuhlah. Tapi kamu di tengah himpitan tetap melakukan hal yang baik. Jadi Tuhan menginginkan pada saat kita mengalami ketidakbenaran, pada saat kita dijahati, Tuhan juga menginginkan ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagimu. Kata biarkanlah mereka tumbuh. Di dalam Matius ini, kata biarkan mereka tumbuh, jika diterjemahkan itu sama dengan maafkanlah, ampunilah mereka. Jadi pada saat kita bertumbuh bersama dengan lalang, jangan sampai kita menjadi sang lalang. Tetapi bagaimana kita bisa memaafkan mereka, mengampuni mereka, mengasihi mereka, peduli dan berbagi. Tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Di dalam Injil ini tidak ada tempat untuk main hakim sendiri, entah melalui kata-kata atau tindakan. Sebaliknya, Yesus menginginkan memerintahkan kita untuk mengasihi musuhmu, mengasihi sesama, mengasihi dirimu sendiri, mengasihi Tuhan Allah, dan memaafkan orang yang sudah menghancurkan diri kita. Susah? Saya akan katakan susah. Tapi harus. Injil selalu menantang kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Injil menantang kita untuk menjadi seperti gandum. Mungkin dengan cara inilah pada saat gandum itu bertumbuh terus-menerus, dapat menguraikan akar dari lalang dan menunjukkan bahwa dirinya adalah gandum dan bukan lalang. Pada saat dia tetap bertumbuh, para pekerja akan bisa melihat, oh inilah gandum, bukan lalang. Pada saat itu orang biasa pun juga bisa melihat, walaupun dia bukan ahli, dia akan kata ini gandum, bukan lalang. Melalui jawaban-jawaban Yesus, Ia memberikan pesan bagi kita bahwa kita bukan orang yang tepat untuk membuat penilaian atau memusnahkan. Bukan bagian kita tidak ahli. Tetapi kita ditugaskan oleh Tuhan untuk tetap bertumbuh. Dan biarlah Allah yang menentukan mana sang gandum dan mana sang lalang. Jika pada saat ini perumpamaan ini adalah tentang sebuah pilihan, apakah kita mau berani untuk berubah menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan? Kita semakin care terhadap orang lain, kita semakin peduli kepada orang lain. Apakah kita gandum yang bertumbuh? Jangan sampai kita merasa diri adalah gandum, padahal sebenarnya lalang. Jangan sampai kita meremehkan orang lain, merasa diri paling saleh, padahal kita lalang, kita menjadi lalang. Pada saat ini mungkin kita tidak tahu, apakah saya gandum? Apakah pendeta David ini adalah gandum? Atau jangan-jangan lalang yang berjubah pendeta? Tapi ini ditantang, kita ditantang. Bahwa jika kita adalah gandum, maka fungsi kita, tugas kita adalah menghasilkan buah yang beratus-ratus kali lipat. Sehingga orang-orang lain di sekeliling kita akan menyadari, oh ini gandum. Dia berbuah, dia berfungsi, bukan lalang. Marilah kita mau semakin berubah, kita mau semakin berbagi dan peduli kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami percaya Tuhan, pada saat ini kami belajar bagaimana menjadi gandum, bagaimana kami harus tetap bertumbuh di dalam-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini mampukan kami untuk dapat terus berbuah, lebat Tuhan, sehingga orang lain menyadari akan kasih karunia-Mu melalui setiap kata-kata dan tindakan kami. Jauhkan kami Tuhan dari merasa diri paling benar, melainkan kami dapat terus berbagi dan terus peduli. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk perjalanan usia BPK Penabur yang ke-70 Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menyertai BPK Penabur sehingga menjadi badan pendidikan Kristen di tengah-tengah Indonesia ini. Mereka dapat terus berkarya, mereka menghasilkan setiap orang-orang yang dapat menjadi pelayan-Mu Tuhan, baik di masyarakat, di keluarga, ataupun di tempat di mana Engkau menempatkan mereka. Engkau akan sertai Tuhan BPK Penabur perjalanannya terus ke depan sehingga dapat terus memberikan sumbangsih kepada negara Indonesia. Engkau akan sertai para pengurus, Engkau akan sertai para guru, para karyawan,
dan para naradidik dan juga orang tua siswa, sehingga mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain untuk membuat BPK Penabur dikenal bukan karena hanya kepintarannya saja, tapi dikenal karena mengamalkan nilai-nilai Kristiani dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dan proses pembelajaran jarak jauh ini. Banyak tantangan, banyak hambatan, tapi biarlah setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini membuat kami bisa beradaptasi, sehingga anak-anak-Mu Tuhan dan para guru yang terus bersinergi satu dengan yang lain dapat menghasilkan pembelajaran yang baik Tuhan, dan anak-anak-Mu dapat ikut serta dengan fokus Tuhan, dengan serius Tuhan untuk melakukan pengajaran, melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini agar pandemi COVID-19 ini dapat cepat berlalu, sehingga kami dapat kembali seperti normal kembali. Kami dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasih, kami dapat melakukan aktivitas seperti normal kembali Tuhan. Tuhan, Kau jauhkan kami dari segala sakit penyakit ini, sehingga COVID-19 ini dapat dihilangkan Tuhan, melalui setiap proses-proses dari vaksin, ataupun pada saat kami yakin dan percaya pemerintah Indonesia ini, Presiden dan jajaran terbawahnya Tuhan dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk meminimalisir dari penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami. Engkau akan selalu sertai orang tua kami dalam kehidupan mereka pada saat mereka mencari nafkah. Mereka menafkahi kami Tuhan, memberikan kesempatan kami untuk dapat belajar di BPK Penabur ini. Engkau akan sertai kesehatan mereka, dan biarlah mereka dapat terus menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Haleluya, terpujilah namanya. Teruslah berhikmat dan taburkanlah pengetahuan dalam panggilanmu di dunia ini. Haleluya, terpujilah namanya. Beranilah berubah, semakin peduli dan berbagi di tengah tantangan zaman. Haleluya, dimuliakanlah namanya. Kiranya Allah Sang Kasih senantiasa melindungi kita. Kiranya Kristus penyelamat kita yang terus berkarya bagi kita melimpahkan berkat-Nya. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong senantiasa berjalan dan memimpin kita, agar kita semakin dikuatkan untuk berani berubah di tengah tantangan zaman, mau peduli dan berbagi bagi sesama kita.
setiap kali